Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fauzi. Saya merupakan dosen pendidikan profesi nurs di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya mendokumentasikan sistem pengajaran pada mata kuliah keperawatan, kesehatan jiwa, dan psikososial, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa S1 keperawatan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, kelompok, dan juga komunitas yang mengalami masalah jiwa dan psikososial. Adapun CPMK pada mata kuliah ini terdapat 7 CPMK. Yang pertama yaitu mampu memahami konsep dan prinsip-prinsip serta tren dan isu kesehatan, khususnya pada keperawatan jiwa. Yang kedua, mampu menganalisis konseptual model dan keperawatan jiwa dan proses terjadinya gangguan jiwa. Yang ketiga, mampu menganalisis peran, fungsi, dan ruang lingkup keperawatan jiwa. Yang keempat, mampu menganalisis pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang kelima, mampu menganalisis prinsip-prinsip legal etik dan juga lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keenam, mampu menerapkan proses keperawatan jiwa. Dan yang ketujuh, mampu mensimulasikan asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentan kehidupan dan aspek klinik dengan masalah psikososial dan juga masalah kasus penyakit katastrofik. Mata kuliah ini diangku sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai pertemuan 7 merupakan pemaparan materi, dan pertemuan 8 dilakukan ujian tengah semester. Dan pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 pemberian materi, dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Mata keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial dilakukan secara hibrid, yaitu melalui secara tatap muka dan juga LMS, di mana di LMS ini mahasiswa dapat mengakses RPS, materi, penugasan, serta pengumpulan tugas, dan dapat melihat nilai akhir mahasiswa. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan student-centered learning dengan metode pembelajaran ceramah, interaktif learning, tanya jawab, demonstrasi dan simulasi, serta small group discussion. Bobot penilaian di mana partisipasi aktif sebesar 56%, praktikum 8%, dan tes tulis 36%. Adapun penilaian dengan pemberian tugas, presentasi kasus, resume, praktikum, dan juga tes tulis pada UTS dan juga UAS. Berikut video unjuk kerja mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Mas. Baik. Hari ini kita akan belajar terkait konsep stres dan adaptasi. Ini tentu menjadi hal-hal yang sering kita temui, yang sering kita hadapi setiap orang, apalagi mahasiswa. Mahasiswa tentu banyak mengalami stres. Ya. Nah, sebelum kita masuk terkait materinya, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, ini. Jadi nanti selama proses pembelajaran kita akan mempelajari bagaimana menganalisis konsep stres adaptasi. Di dalam konsep stres adaptasi nanti kalian akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari stres tersebut, kemudian sampai adaptasinya atau penyelesaiannya. Lalu nanti ada menganalisis sumber copingnya, jadi sumber-sumber yang digunakan
dalam menghadapi stres dan juga mekanisme coping atau pemilihan penyelesaian masalah. Oke, masuk yang pertama. Ada yang tahu apa itu stres? Tekanan. Ada yang lain selain tekanan? Burnout. Ada lagi yang lain? Tekanan, burnout, apa lagi? Jika realisasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini jawabannya udah betul semua. Nanti kita tinggal mempersamakan persepsinya. Oke. Jadi di sini stres itu adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan atau yang kita tidak inginkan. Jadi dipersepsikan sebagai suatu ancaman ataupun tantangan. Jadi kuncinya di sini adalah persepsi. Stres setiap orang itu berbeda-beda. Jadi stres itu bisa menjadi berat ataupun ringan, tergantung persepsi pada setiap orang. Lalu ada yang kedua yaitu adaptasi, yaitu proses dari penyesuaian diri atau menyelesaikan masalah dari stres tersebut. Jadi kata kuncinya, stres itu adalah persepsi. Jadi setiap orang itu pasti berbeda. Contoh, kalian mendapatkan tugas presentasi. Si A mungkin itu menganggap adalah suatu tantangan dan seru. Berbeda dengan mahasiswa si B. Dia akan menganggap bahwa presentasi ini merupakan suatu hal yang mengancam bagi dirinya. Mungkin dia merasa malu atau dia merasa tidak mampu. Oke. Untuk mengetahui proses bagaimana itu stres terjadi, maka di sini kita dapat mengadopsi salah satu teori dari Stuart dan Maya, di mana model stres adaptasi. Jadi modalnya itu adalah faktor predisposisi atau faktor resiko. Jadi ini modal yang sudah dimiliki dari setiap orang. Contohnya di sini ada biologi, psikologis, dan sosiokultural. Kemudian ada faktor presipitasi, yaitu faktor pencetus. Jadi setiap orang itu stresnya berbeda-beda penyebabnya. Ada yang mungkin karena tugas terlalu banyak, ada mungkin karena putus cinta atau masalah pinjol. Itu adalah faktor presipitasi atau pemicunya. Kemudian ada penilaian terhadap stresor. Di sini nanti otak akan menilai nih dari faktor presipitasinya itu apakah ini termasuk ancaman ataupun hambatan, ancaman, tantangan ataupun hambatan. Baru nanti setelah menilai itu kita akan memaksimalkan apa yang sudah dimiliki, sumber copingnya untuk menyelesaikan masalah. Lalu nanti reaksinya bagaimana? Itu mekanisme coping. Apakah adaptasinya itu adaptif ataupun maladaptif? Jadi terakhir di sini. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu faktor predisposisi, yaitu faktor resiko. Jadi di sini faktor resiko itu ada 3 secara garis besar. Ada biologis, ada psikologis, dan ada sosiokultural. Nah, kalau biologis itu apa? Mungkin ada orang tuanya yang pernah mengalami gangguan jiwa, itu termasuk dari faktor biologi. Kemudian ada nutrisi itu juga termasuk, karena di dalam tubuh hormon-hormon yang berkaitan dengan emosi seperti kortisol dan lain itu juga membutuhkan bahan bakunya dari nutrisi. Kemudian ada istirahat dan juga tidur. Pernah nggak di sini teman-teman kurang tidur? Bawaannya emosi. Karena emosi itu tidak stabil saat kita kurang tidur. Kemudian juga ada penyakit. Tentu apabila teman-teman mempunyai penyakit, mungkin ada adiknya atau saudaranya atau tetangganya yang mengalami keterbelakangan mental, itu juga termasuk
faktor resiko bagian biologis. Kemudian ada psikologis. Psikologis ini kaitannya dengan kecerdasan, inteligensi. Jadi setiap orang itu punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau yang dominan emosi, kalau yang dominan seseorang itu emosinya, tentu untuk menyelesaikan masalahnya itu akan susah. Tapi kalau dia punya kecerdasan yang tinggi, IQ yang tinggi, kemudian dia juga mampu menahan emosinya, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah panik, tentu dia akan dapat berpikir secara jernih, sehingga dalam pengambilan masalahnya itu akan cepat. Kalau emosi pasti dia akan mudah stres. Kemudian juga ada pengalaman hidup. Jadi seseorang kalau masa lalunya atau waktu kecil dia pernah menjadi korban KDRT atau korban perilaku seksual, atau dia orang tuanya cerai, itu menjadi pengalaman dalam hidupnya. Kemudian mungkin waktu dia kecil dia sering disalahkan, mungkin ada yang merasa malu waktu dia besar ya, dia takut mau menyampaikan pendapat, dia malu, takut salah. Nah, itu juga ada faktor pengalaman hidupnya. Kemudian ada sosiokultural. Di sini ada usia, gender, pendidikan, penghasilan. Ini yang menjadi latar belakang. Kalau usia itu semakin dewasa seseorang, tentu kematangan dalam menyelesaikan masalah itu akan semakin matang. Contohnya kalau anak-anak dia mengalami stres tidak dituruti, pasti dia akan lebih seperti perilaku menangis, kita menangis. Beda dengan orang yang sudah dewasa, pasti berbeda. Kemudian juga dari usia ini stresornya pasti berbeda. Kalau di usia seperti sekolah, stresornya apa? Seperti kalian, tugas, stresnya itu. Kemudian mungkin hubungan dengan sama jenis, lawan jenis, karena ada ketertarikan antar lawan jenis itu. Kemudian kalau dewasa itu beda lagi, itu kaitannya dengan karir, kemudian ekonomi, itu beda-beda. Di sini juga ada bencana alam. Jadi orang-orang yang sering mengalami bencana alam, dia akan juga mengalami stres. Dan juga hubungan relasi, kemudian ada keyakinan spiritual. Jadi kenapa orang-orang terutama di timur ya, atau di Indonesia kan termasuk orang-orang timur. Karena di dalam agama itu ada batasan untuk berperilaku, ada larangan dan juga ada perintah. Nah, itu yang membatasi atau menjadi faktor resiko dari predisposisi. Contohnya, kalau kalian mendapatkan masalah, kalau kalian berkeyakinan oh ini cobaan, itu sekarang berbeda. Kemudian masuk ke presipitasi. Jadi presipitasi ini merupakan faktor pencetus. Contohnya apa? Contohnya tekanan keluarga. Kalian diwajibkan masuk kuliah di sini, harus masuk ke keperawatan, ke kedokteran. Itu tekanan dari keluarga. Kemudian putus sekolah atau drop out, itu juga menjadi faktor pencetus. Kasus kesehatan, mungkin ada yang tiba-tiba sakit nih, tapi sakitnya biasanya yang berat. Kemudian ada ekonomi, kasus hukum, ataupun seperti yang sekarang marah itu seperti kasus pinjol, itu juga banyak menjadi pencetus stres. Jadi di sini dari kedua faktor itu ada predisposisi dan juga faktor presipitasi. Nah, ibaratnya predisposisi itu adalah bensinnya, kemudian presipitasinya itu adalah api. Jadi kalau itu digabungkan, semakin besar resikonya atau predisposisinya, kemudian ada masalah sekecil apapun, itu apinya akan tetap
besar. Jadi predisposisi adalah sebagai bensinnya, presipitasi adalah sebagai apinya atau percikannya. Itu ya, biar tidak bingung. Ada pertanyaan? Nah, baru setelah muncul faktor pencetusnya, kemudian juga ada faktor predisposisinya, baru nanti kita akan menilai terhadap stresornya. Jadi ada kognitif. Kognitif ini akan menilai seberapa besar sih stres ini yang kita hadapi, seberapa besar sih masalah yang akan kita hadapi, berbahaya tidak bagi kita. Itu terkait kognitif. Baru masuk ke afektif. Afektif itu terkait ekspresi yang kita rasakan. Contohnya, mungkin karena ada faktor pemicunya, kita merasa marah, cemas, mungkin takut, kaget. Nah, ini yang dimaksud dengan afektif. Kemudian ada fisiologis. Fisiologis ini terkait dengan reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh. Biasanya kalau kita cemas, itu apa yang dirasakan? Contohnya saja saya menunjuk salah satu. Silakan maju jelaskan ini. Itu apa? Reaksinya apa? Deg-degan. Kemudian apa? Keringat dingin, panas dingin. Itu yang dimaksud dengan fisiologis. Lalu nanti ada perilakunya. Perilaku ini merupakan gabungan dari afektif dan juga fisiologis yang nampak dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Oh, mungkin kalian mengamati temannya yang mengalami stres, dia kelihatan mondar-mandir, kelihatan sedih. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku. Lalu nanti ada sosial. Sosial di sini adalah menilai terhadap lingkungan sekitar, mencari atribut sosial. Jadi bagaimana sih penilaian dari lingkungan sekitar itu bagaimana? Mencari perbandingan. Itu ya. Penilaian terhadap stresor ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada sifatnya, jumlah stresornya. Contohnya dia mengalami stres yang menumpuk. Selain kalian dapat tugas, besok ujian, kemudian juga disuruh orang tuanya suruh apa, atau ada kerabatnya yang meninggal, terus kehilangan motor, itu kan bertubi-tubi. Nah, semakin banyak stresornya, otomatis masalahnya juga atau penilaian terhadap stresornya itu juga akan semakin besar atau menilai itu berbahaya. Ada personality, turunan, nilai budaya itu juga berpengaruh. Nah, lalu setelah dari predisposisi, presipitasi, kemudian penilaian terhadap stresor, baru nanti kita akan memilih coping. Coping ini merupakan upaya individu untuk menyelesaikan dari stres tersebut. Nah, di sini ada usaha kognitif dan juga perilaku. Nah, sebelum kita memilih dari coping yang akan kita pilih, nah, terlebih dahulu kita akan melihat kemampuan yang kita miliki. Contohnya kemampuan personal. Contohnya kalau kalian dikasih tugas, kalian bisa menyelesaikan enggak? Itu terkait kemampuan personal. Kemudian ada dukungan sosial. Kalau kalian menghadapi masalah, pasti kalian akan mencari dukungan dari orang-orang sekitarnya. Kalau kalian punya masalah pinjol atau punya hutang, pasti pinjamnya ke keluarga atau teman. Itu kan lebih dahulu. Kemudian aset material, artinya kemampuan materi dari kalian. Semakin kalian banyak materi, mungkin menganggap oh masalah itu mudah, saya tinggal bayar orang. Itu terkait kemampuan sumber copingnya. Baru keyakinan atau keyakinan yang dia miliki. Di sini ada agama, kemudian nilai moral dan juga motivasi. Oh, ini merupakan tugas yang harus saya selesaikan. Ini tantangan yang harus saya selesaikan. Ini termasuk dari keyakinan.
Strateginya secara garis besar itu ada dua. Ada problem solving, yaitu menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah emosional fokus, atau lebih menekankan pada meredakan emosinya. Kalau problem solving itu kalau kalian dapat tugas, kalian kerjakan. Kalau emosional, kalian dapat tugas, kalian aku tak healing dulu. Saya tak healing dulu. Jadi biar dia senang dulu. Itu ya. Ini secara garis besar seluruh mekanisme coping itu terbagi menjadi dua ini. Nah, golongannya ada banyak di sini. Ada fantasi, denial, rasionalisasi, identifikasi, introyeksi, represi, dan juga supresi. Ini ada penjelasannya. Kalau denial contohnya, jadi dia menyangkal. Biasanya ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mendadak dan kalian berpikir, oh ini tidak mungkin. Itu pasti akan denial terlebih dahulu. Kemudian ada represi dan juga supresi. Kalau supresi itu apa? Supresi itu contohnya kalian tiba-tiba mendapat kabar sepedanya hilang, tapi kalian habis ini mau ujian, pasti kalian akan menghindarkan dulu yang sepedanya hilang dulu. Terus saya akan menyelesaikan yang lainnya dulu. Itu ibaratnya menunda stresor atau memikirkan stresor, itu menunda. Kemudian ini ada yang lain, ada regresi, proyeksi, penyusunan reaksi, sublimasi, kompensasi, displacement, undoing. Ada yang menyalahkan orang lain kalau dia mungkin dia tidak lulus. Oh, dosennya itu pelit ngasih nilai. Itu termasuk dari proyeksi. Kemudian ada penyusunan reaksi. Penyusunan reaksi itu seperti apa? Jadi kalau dia contohnya tidak menyukai dosennya, dia akan berpura-pura baik. Kalau dia mengekspresikan kalau dia tidak suka, maka dia akan mendapatkan nilai yang jelek. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada. Ini contohnya kasus. Seorang pasien pria berusia 45 baru saja menerima diagnosis bahwa beliau mengidap diabetes mellitus tipe 2. Ketika perawat menyampaikan rencana edukasi pola makan, pasien tersebut tertawa kecil dan berkata, "Ah, suster bercanda ya. Ini sehat walafiat, tidak ada keluhan apa-apa. Alat tes gula darahnya mungkin yang rusak atau tertukar sama pasien lain." Mekanisme pertahanan itu apa yang sedang ditunjukkan oleh pasien? Denial. Apakah respon ini pada tahap awal tergolong adaptif atau maladaptif? Jelaskan alasannya. Denial adaptif atau enggak? Adaptif. Adaptif. Yang adaptif? Yang maladaptif? Maladaptif. Oke. Jadi betul semua, cuma ada yang perlu direvisi. Jadi pada tahap kehilangan itu, maladaptif itu pada tahap kehilangan, denial itu adalah fase pertama ya, denial. Jadi pada tahap awal itu tidak masalah. Kapan dia menjadi maladaptif? Kalau dia terus-terusan denial. Itu ya. Oke. Ini kasus 2. Kasus 2 ini silahkan diskusikan dengan teman sebelahnya. Nanti ini dikumpulkan untuk minggu depan ya. Nanti tugasnya diupload di LMS yang sudah disediakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah? Ada. Jadi sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.